Oke. Halo, halo. Ya, selamat datang Mas Hanif Naufal. Oke, mic-nya coba dinyalakan dulu mic-nya, Mas. Sudah nyala belum mic kamu? Halo? Halo? Mas Hanif Naufal, dengar suara saya? Mic-nya kamu coba dinyalakan dulu. Di-unmute. Ya, di-unmute dulu. Di-unmute dulu, coba. Oke, siapa lagi yang mau masuk? Oke, halo, halo. Oppo A1 ini siapa ya? Oppo A1K. Halo, coba di rename. Ya, oke, namanya siapa? Oppo A1K siapa ya? Ini namanya siapa nih? Nah, ini. Stop screen dulu coba. Stop screen. Ya, yang ini masih apa? Coba di-unmute dulu, di-unmute. Mic-nya di-unmute dulu. Nah, namanya siapa, Mas? Afrian. Siapa? Afrian. Oh, Afrian. Bagus. Oke. Ini Mas Hanif Naufal tadi kok menghilang. Halo, Mas Hanif Naufal. Mas Hanif Naufal. Kok hilang? Umpetan nih. Oke ya. Siapa lagi yang mau masuk silakan. Ini sudah ada lagi. Siapa ini? Galaxy J2 Pro. Nah, Galaxy J2 Pro bisa dinyalakan dulu videonya. Oke. Ayo siapa lagi? Wah, kok masih tidur jam segini? Kepiye iki Mas? Kok isih turu piye? Ra sekolah do turu piye iki? Aduh. Gimana ini? Belajarnya gimana? Kabarnya baik semua? Oke, mic-nya dinyalakan dulu nggak apa-apa sebelum kita pelajaran. Ya. Gimana? Baik-baik semua ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bapak sendiri gimana, Bapak? Ya, alhamdulillah kita juga sehat selalu dalam kondisi baik. Ya, tentunya begitu. Oke. Sambil ya ini ada yang masuk lagi. Pastinya kalian sangat apa ya? Ingin sekali ya segera ke sekolah mungkin ya. Nggih, Pak. Nggih, selagabut ing griya, Pak. Ya, nanti kita mudah-mudahan ini saya nggak menjanjikan, tetapi sudah ada apa istilahnya sedikit yang menggembirakan. Mungkin mulai apa minggu depan itu walaupun masih terbatas, tapi sudah bisa tatap muka di sekolah kayaknya begitu. Walaupun mungkin tidak full 1 minggu, baru 2 hari atau apa tiap kelasnya, tapi sudah bisa ke sekolah. Insya Allah begitu. Dan mudah-mudahan saja segera apa kondusif ya sehingga kalian juga tidak jenuh di rumah. Saya kira begitu ya. Nah, oke ya sambil menunggu teman-teman kalian langsung saja karena ini nanti saya nggak akan lama-lama karena kasihan juga nanti paketan kalian enggak terlalu banyak yang apa kemakan gitu ya. Saya buat paling sekitar 30 menit saja ini. Ya, tinggal 30 menit.
Untuk kali ini akan saya live-kan ya, akan saya jelaskan yaitu mengenai materi kelanjutan dari yang kemarin. Mungkin kemarin kalian baru membaca saja, tetapi masih banyak ya pertanyaan. Nah, silahkan kalian nanti bagi yang mau bertanya, silahkan untuk tanyakan gitu ya. Karena materi ini saya kira buat kalian masih baru gitu. Nah, ini baru ada 4 orang ini, tapi nggak apa-apa. Nanti sambil berjalan insya Allah bisa bertambah ya karena sudah ada yang masuk lagi. Dan untuk itu langsung saja kita mulai. Untuk sementara tolong mic-nya di mute dulu semuanya ya. Videonya juga bisa di off dulu nggak apa-apa. Didengarkan aja boleh. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia anak-anak semuanya, mudah-mudahan pada kesempatan ini dalam kondisi sehat walafiat, khususnya untuk kelas 12B. Ya, untuk kelas 12B. Dan 12A, Pak, 12A. 12A ya? Wah, ya, mohon maaf, Oke. 12A. Oke, mohon maaf ya, 12A. Dan pada pertemuan kali ini langsung akan saya sampaikan, yaitu penjelasan mengenai materi untuk dasar sistem EVI. Ya. Ini masih materi yang kemarin sebenarnya. Coba sudah bisa kalian lihat materi yang saya tampilkan? Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak, sudah. Oh iya, bisa dilihat ya? Oke. Oke, saya jelaskan. Oke, langsung saya jelaskan saja di sini mengenai materi pada pelajaran PMKR kelas 12. Ya. Baik, untuk yang pertama, ya halaman pertama di sini yaitu mengenai konstruksi dasar EVI. Ya. Kalian kemarin sudah mengerjakan. Ya, tolong mic-nya Mas siapa ini dimatikan dulu Mas Hanif. Mic-nya kamu dimatikan dulu ya. Ya, saya mute dari sini. Oke. Nah, pada konstruksi dasar EVI ini secara umum itu full injection itu dibagi dalam 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem kontrol udara masuk ya atau disebut dengan air induction system. Kemudian yang kedua yaitu sistem distribusi bensin. Ya, sistem distribusi bensin. Nah, untuk yang kedua ini ya, full delivery biasa disebut dengan full delivery system. Kemudian yang ketiga yaitu sistem kontrol elektronik atau disebut dengan electronic control system. Nah, satu persatu nanti saya jelaskan ya di sini. Nah, konstruksi dasar EVI yang pertama tadi adalah air induction system. Ya, gambarnya kira-kira seperti ini. Pada bagian paling depan dari skema ini adalah air cleaner. Nah, air cleaner itu adalah filter udara atau penyaring udara. Ya, penyaring udara. Kemudian dari penyaring udara, tadi udara setelah disaring itu akan masuk menuju intake manifold melalui yang namanya air flow meter. Nah, air flow meter ini fungsinya adalah untuk mengukur jumlah udara yang masuk. Ya, jadi udara yang masuk ini ditakar atau diukur jumlahnya. Gitu. Kemudian setelah melewati air flow meter, udara tadi melewati yang namanya katup gas atau sering disebut dengan throttle valve ya atau biasa disebut dengan skep gitu. Nah, setelah melalui throttle valve, kemudian udara itu masuk ke dalam ruang intake manifold atau yang disebut dengan air intake chamber. Ya, chamber itu ruang.
Jadi di sini udara tadi berada di dalam sebuah ruangan. Nah, kemudian ada intake runner. Intake runner ini adalah yaitu tempat nanti bercampurnya antara udara dengan bahan bakar. Kalau udara tadi melalui saluran masuk ya dari atas seperti itu tadi, kemudian bahan bakar nanti akan disalurkan oleh yang namanya injektor. Nah, bedanya dengan karburator di mana ya di sini. Jadi kalau pada sistem karburator itu bahan bakar dan udara itu dicampur pada karburator. Ya, disebut dengan ruang venturi. Kalau di sini disebut dengan intake runner. Gitu ya. Atau ruang percampuran bahan bakar dengan udara. Baik. Sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Di sini ada intake valve atau katup masuk. Katup masuk ini akan bekerja berdasarkan langkah kerja dari mesin 4 tak, yaitu ada isap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, katup isap itu akan terbuka hanya pada waktu langkah isap saja. Ketika selain langkah dari itu ya tidak terbuka alias tertutup. Berarti kalau tertutup, udara dan bahan bakar tadi tidak bisa masuk ke dalam silinder. Baik ya, untuk udara tadi sudah sampai pada bagian atas dari ruang bakar. Nah, selanjutnya, ketika langkah isap, udara yang sudah bercampur dengan bahan bakar tadi masuk ke dalam ruang bakar atau ruang silinder. Nah, torak akan bergerak turun menuju ke bawah, ya, langkah isap namanya. Kemudian akan bergerak naik lagi, yaitu langkah kompresi. Ya, dari situ, terus bagaimana? Ya, tentu saja terjadinya pembakaran, usaha, dan seterusnya. Nah, ini cuman untuk kerja dari sistem EVI itu perbedaannya hanya di sini, yaitu mulai dari bagian intake manifold ke belakang. Di dalamnya bagaimana? Di dalam silinder sama, baik itu EVI ataupun non-EVI. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini yang pertama ya, jadi sistem pengaturan udara masuk. Oke, nah ini nanti bisa kalian baca lagi yang ada di classroom ya, kemarin sudah saya share, tapi mungkin kalian ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di sini. Oke ya. Memang ya di sini ada dua sistem EVI yang sering kita gunakan sekarang, yaitu ada LEVI dan DEVI. Nanti mudah untuk membedakannya antara LEVI dengan DEVI itu bagaimana? Itu ada cirinya tersendiri. Ya, ini nanti kalian baca sendiri. Kemudian di sini. Nah, ini. Udara disalurkan dalam silinder berdasarkan kondisi keinginan pengemudi. Artinya apa? Ada, kalau Anda belum paham, artinya adalah begini. Sesuai keinginan kondisi pengemudi itu, artinya adalah hubungannya dengan katup throttle valve. Nah, jadi ketika pengemudi itu menginjak pedal gas, ya otomatis memasukkan jumlah udara dan bahan bakar. Besar kecilnya ya ditentukan oleh pengemudi itu. Kalau gasnya diinjak sedikit ya tentu saja udara dan bahan bakar yang masuk juga lebih sedikit. Tapi kalau banyak ya tentu saja begitu. Makanya kalau dipanteng terus gasnya, otomatis bahan bakar dan udara akan lebih boros. Ya, gitu ya. Nah, umumnya pada sistem EVI menggunakan dua metode pengukuran jumlah udara. Yaitu yang saya katakan tadi, ada LEVI dan DEVI ya di sini. Aliran udara tadi ada yang diukur menggunakan air flow meter. Ya, ini kalau menggunakan air flow meter itu apa yang diukur?
yaitu kecepatan aliran udara itu. Jadi kecepatan aliran udara yang ada di intake manifold itu di sini istilahnya ditentukan oleh ini, ya, oleh airflow meter. Kecepatan berjalannya atau aliran udara tadi tergantung dari pembukaan katup throttle. Ya, kalau membukanya sedikit ya kecepatannya kecil. Kalau membukanya besar ya kecepatannya jadi tinggi. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu tipe DFV. Nah, yang tipe DFV ini bagaimana? Kalau tadi yang diukur itu adalah kecepatan aliran udaranya, sementara pada DFV yaitu tekanan, ya, pressure-nya, ya, pressure dari udara itu, maka disebut dengan istilahnya air pressure sensor atau sistem tekanan sensor tekanan udara. Itu biasa disebut dengan MAP sensor. Kalau yang atas tadi adalah AFM airflow meter. Baik, itu baru yang pertama yaitu sistem udara. Nah, berikutnya yang kedua, konstruksi dasar EV berikutnya adalah fuel delivery system. Ya, sekarang delivery ya, delivery itu adalah membagi ya di sini. Nah, untuk sistem bahan bakar ini, kalau tadi udaranya, sekarang adalah bahan bakarnya. Ya, jadi sudah ada 2 poin ya, udara, kemudian yang kedua adalah bahan bakar. Bahan bakar di sini juga diatur ya secara elektronik. Nah, ini contohnya. Ini adalah tangki ya, atau bisa kalian lihat pada skema di bawahnya yaitu fuel tank atau tangki bahan bakar. Ya. Kemudian tangki bahan bakar di sini tentu saja adalah untuk menyimpan bahan bakar dan juga sekaligus dipasangkan pompa bahan bakar. Nah, ini beda dengan sistem karburator, itu pompa bahan bakarnya berada di luar dari luar silinder. Kalau sistem EV itu berada di dalam tangki bahan bakar. Nah, ini perbedaannya adalah itu. Kemudian dari full pump tadi, ya ini akan dialirkan ya, karena dari full pump itu artinya bahan bakar keluar sudah dengan tekanan. Besaran tekanannya antara 2,2 ya sampai 3 kilogram ya, sekitar itu. Nah, kemudian tekanan tadi disimpan oleh yang namanya fuel pressure regulator agar tekanan yang nanti akan disalurkan ke fuel delivery itu tetap stabil. Ya, makanya ada pressure regulator atau pengatur tekanan. Nah, setelah sampai di pressure regulator, bahan bakar disalurkan menuju ke yang namanya fuel delivery pipe atau pipa saluran pembagi gitu ya, pipa pembagi. Nah, ini untuk tekanannya berarti sama ya. Tetapi kira-kira muncul nggak pertanyaan kalian di sini? Kapan injektor itu akan menginjeksikan bahan bakarnya? Nah, karena kalau kalian lihat dari gambar itu, ini dalam satu pipa. Ya, dalam satu pipa dipasangkan 4 injektor misalnya. Jadi memang sebelum sampai ke sini kan ada sistem injeksi grup ya, kemudian sistem injeksi simultan. Itu kan kemarin ada yang seperti itu dan pengertiannya beberapa sudah kalian ketahui. Kalau grup itu kan berarti kalau 4 ya berarti dibagi menjadi 2 grup. Misalnya 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 4. Nah, itu bersamaan. Kemudian ada yang disebut dengan multi point, ya kan? Kalau multi point artinya tidak hanya satu titik. Nah, ini termasuknya adalah multi point. Kendaraan-kendaraan sekarang itu memakai itu. Jadi
walaupun ini dalam satu jalur pipa, tetapi membukanya keran, ya kan, membukanya keran atau apa istilahnya injektor itu tidak bersamaan. Misalnya PDAM itu aja, ya kan. Setiap rumah kan tidak selalu bersamaan ketika membuka keran itu. Nah, ini juga begitu. Cuman kalau pada sistem injeksi ini, membuka dan menutupnya atau menginjeksikan dan tidaknya injektor itu diatur oleh sistem, yaitu ECU sistem atau ECM. Nah, gitu ya. Jadi saya kira cukup jelas. Kemudian untuk intake manifold ya di sini. Intake manifold tadi kan digunakan untuk mencampur udara dan bahan bakar. Jadi injektor ini kan akan terpasang pada intake manifold. Nah, kalau ada yang kurang jelas silahkan nanti ditanyakan ya. Sekarang ini kalian kira-kira dalam sistem bahan bakar ini ada yang kurang jelas ya, khususnya untuk pompa bahan bakar. Sekarang sekalian saya jelaskan, tentunya begini. Kalian tahu bahwa bahan bakar itu adalah mudah terbakar. Ya, mudah terbakar. Kemudian pompa ini diletakkan di dalam ruang tangki ya, atau full tank. Sementara pompa itu terdapat listrik, ya kan? Terdapat listrik yang digunakan untuk menghidupkan motor. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa kok pompa tadi ketika dipasang di dalam tangki itu tidak menimbulkan kebakaran atau ledakan? Nah, ini tentu saja akan menjadi pertanyaan kalau kalian belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, ya berarti kalian sudah paham ya. Mungkin sampai di sini Mas siapa ini tadi? Ada yang mau tanya dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mengenai tangki ini ya, mengenai tangki tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kok pompanya dipasang di dalam tapi kok tidak terbakar gitu misalnya. Coba ini Mas yang Galaxy C2 Pro ini tolong di rename ya nanti ya, di rename namanya kamu itu namanya siapa? Oke, silakan. Sudah jelas mengenai ini sampai di sini? Ini mengenai pompa tadi, ini kan saya kan tanya, kenapa pompa itu diletakkan di dalam tangki tetapi kok tidak terbakar? Nah, itu kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Mas Hanif? Mas Hanif sudah bisa menjelaskan? Ya, saya unmute dulu. Kalau bisa silahkan. Tapi kalau belum jelas, saya jelaskan gitu ya. Oke ya, saya jelaskan dulu. Jadi bahan bakar yang ada di dalam tangki ini kan kondisinya itu tidak ada oksigen gitu. Nah, pompa dipasang di dalam tangki bahan bakar yang penuh dengan bahan bakar itu tidak masalah selama memang tidak terjadi kebocoran dan tidak terjadi istilahnya itu kekosongan bahan bakar. Jadi makanya kalau mobil EV itu jangan sampai kosong tangkinya, bahaya. Pertama cepat rusak pompanya, yang kedua bisa menimbulkan ruang terisinya oksigen. Nah, perlu kita ingat sekarang begini, unsur terjadinya pembakaran itu ada 3, ya, atau elemen yang menimbulkan terjadinya pembakaran itu ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah adanya bahan bakar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adanya udara atau oksigen. Jadi yang pertama adalah
bahan bakar, kemudian yang kedua adalah udara atau oksigen. Nah, ketika dua unsur tadi bertemu, apakah sudah menimbulkan terjadinya kebakaran? Ternyata belum. Ya di sini. Jadi istilahnya kalau baru dua itu belum bisa menimbulkan terjadinya pembakaran atau pengapian. Ya, masih kurang satu. Ya, apa yang kurang itu? Nah, yang kurang adalah apa? Panas, ya kan? Panas atau pemicu. Jadi ada bahan bakar, ada oksigen, tapi tidak ada panas, tidak terjadi kebakaran. Kemudian ada panas, ada bahan bakar, tapi tidak ada oksigen, juga tidak bisa menimbulkan api atau kebakaran. Kalian bisa praktekkan sendiri, misalnya kalian pakai lilin atau apa, kemudian ditutup gelas atau penutup yang rapat, pasti dia akan mati. Ya, nanti dipraktekkan sendiri. Kenapa kok mati? Karena tidak ada oksigen. Ya, begitu. Paham ya di sini ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi, kemudian dari sistem itu tadi juga ada ya di sini peralatan tambahan, nanti dibaca sendiri ya ini. Silakan dibaca sendiri nanti ya ada di sini. Ya, selamat datang bagi yang baru saja masuk ya. Silahkan untuk bergabung. Baik. Kemudian berikutnya yaitu komponen ini ya. Ya. Alirannya adalah seperti ini. Sistem aliran bahan bakar pada sistem EVI terdiri dari full tank, full pump, full filter, full delivery pipe, injector, kemudian pulsation damper. Nah, tadi yang belum ada adalah pulsation damper. Kok tadi tidak ada di gambar ya? Memang tidak semua gambar lengkap dengan ini ya, tetapi tetap menggunakan yang namanya pulsation damper. Nah, fungsinya pulsation damper itu sebagai apa? Yaitu sebagai peredam getaran. Ya, peredam getaran karena kondisi jalan itu juga tidak selalu rata, halus. Ya, maka kemudian perlu adanya peredam getaran. Ya, di sini. Biar apa? Biar kerja dari sistem EVI selalu berjalan dengan stabil ya, atau lancar. Ya, jadi dibutuhkan pulsation damper. Baik. Kemudian ya. Kemudian berikutnya ya di sini. Nah, ini nanti bisa kalian baca di grup itu di Classroom ya materinya ini. Saya cuma menjelaskan biar kalian paham. Nah, konstruksi yang ketiga sekarang. Tadi sudah dua, yaitu sistem aliran udara, kemudian sistem aliran bahan bakar, dan yang ketiga adalah sistem elektronik kontrol atau kontrol sistem. Nah, sistem kontrol elektronik ini mempunyai 3 unsur utama atau 3 komponen utama. Nah, ini yang di blok arsir ini ini adalah istilahnya yang sistem kontrol elektronik. Wah, ini hampir habis ya. Hampir habis, jadi waktunya hampir habis, maka saya percepat aja. Sistem yang ketiga adalah kontrol elektronik. Nah, komponennya adalah terdiri dari sensor, ECU atau ECM, dan aktuator. Nah, kalau sensor itu adalah melaporkan. Ya, tentu saja di sini fungsinya berbeda. Sensor itu hanya melaporkan, memberikan laporan. Kemudian laporan tadi diterima oleh siapa? Yaitu ECU atau ECM. Nah, ECU atau ECM inilah yang memproses. Makanya sering kita sampaikan, sistem EVI itu seperti sistem yang bekerja pada manusia. Ya.
manusia itu punya indera peraba, indera perlihat dan seterusnya. Kalau pada sistem EVI ini namanya sensor, ya kan, di situ. Jadi kemudian ECU adalah otak, ya, atau prosesornya. Bisa menerima dan memberikan perintah, ini namanya ECU, yaitu Electronic Control Unit. Kemudian kalau ECU tadi mendapatkan laporan dari sensor, sementara memerintahkan kepada siapa, yaitu namanya aktuator. Jadi kalau sensor itu pelapor, kalau aktuator adalah pelaksana, begitulah. Simpelnya begitu, ya. Nah, sensor itu ada macam-macam ya. Di sini ada throttle sensor, cold start sensor, airflow, exhaust oxygen sensor, kemudian engine RPM sensor. Sedangkan aktuator yaitu ada spare part atau busi, ya, injektor, kemudian ISC. Ya, di sini mungkin ISC belum nampak. ISC itu adalah idle speed control. Dia akan bekerja yaitu mengatur putaran idle pada mesin. Sedangkan injektor bekerja menyemprotkan bahan bakar. Kemudian kalau busi ya tentu saja untuk memercikkan bunga api. Itu ya. Jadi komponen utama untuk konstruksi dasar EVI yang ketiga adalah sistem pengendali elektronik atau sistem kontrol elektronik. Ya, sebenarnya cuma itu kuncinya ya. Di sini keterangan-keterangan yang ini bisa kalian baca pada e-book yang saya berikan. Nah, ini macam-macam sistem yang digunakan pada merek mobil. Ada istilah EPI, ya, EPA, ya, Electronic Petroleum Injection. Ini biasanya dipakai oleh merek Suzuki. Ya, begitu. Tapi bagaimana konstruksi kerjanya sama? Ya, sama, prinsip kerjanya itu sama. Kemudian yang kedua, ya, misalnya ini EVI, ya. Kalau Toyota menggunakannya istilah EVI, bukan EPI, ya, Electronic Fuel Injection. Kalau tadi EPI itu Electronic Petroleum Injection, petroleum itu ya minyak, ya. Sementara ini fuel itu juga bahan bakar. Ya kan hampir sama ya, cuman beda istilah karena brandnya aja. Masih juga ada yang lain lagi. Ya, seperti Honda itu PGMFI. Ya, itu beda lagi. Tapi prinsipnya sama lah itu. Nah, sampai di sini silakan bagi yang belum jelas nanti bisa diajukan melalui pertanyaan langsung ataupun melalui Classroom ya boleh, ataupun juga lewat WA juga boleh. Insya Allah nanti akan saya jawab. Nah, karena tadi waktu kita terbatas dan sepertinya sudah mendekati habis ya ini, kita kembali lagi ke forum ya. Untuk share screen saya close dulu. Jadi begitu ya anak-anak untuk sistem injeksi EVI. Tolong nanti kalau yang kurang jelas tetap kita diskusikan lagi ya di situ, baik di forum ataupun di istilahnya WA ya, boleh silakan. Untuk tugas hari ini saya kira tidak ada ya, saya tugaskan hanya untuk mempelajari itu saja. Ya silakan kalian tadi beberapa poin yang saya berikan, kalau masih ada yang kurang jelas silakan untuk ditanyakan. Baik. Kiranya cukup itu dulu, nggih. Saya kira kita tutup dan kita membaca doa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.